Bulan pertama tahun 2024 belum berakhir, tapi sudah banyak kejadian-kejadian yang heboh. Intan nih ya, bulan ini dari awal bulan itu ngebahas berita-berita heboh mulu. Mulai dari Arab masuk BRIC, Crazy Rich Indonesia beli hotel termewah di Shanghai, berita duka Dr. Lo, yaitu entah dokter entah malaikat, meninggal dunia di bulan ini juga. Di video ini Intan mau ngebahas berita internasional yang heboh juga yang terjadi di negara tetangga, yaitu Papua Nugini. Yang mana berita ini ngebikin Tiongkok itu murka. Memangnya berita apa? Papua rusuh. Lah kenapa Papua yang rusuh kok Tiongkok yang marah? Nonton video ini sampai habis. Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. New release kaos bulan ini 5 Jenderal Harimau. Jangan sampai teman-teman nggak tahu mereka ini siapa. Yang malu Intan tuh. Kalau teman-teman nggak tahu, Intan pernah bikin ya 5 Jenderal Macan ini siapa aja. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO sampai tanggal 11 Februari. Kalau teman-teman expect diterima sebelum Sinca, sudah nggak bisa ya, karena dikirim dari Surabaya aja sudah setelah Sinca. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain 5 Jenderal Macan, ada juga samkok yang perorangan seperti Wan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, si kakek tua Wang Chung, Yupu, bahkan antagonisnya Cao Cao juga ada. Selain karakter samkok, ada juga karakter non samkok seperti Jin Se Huang, Kera Sakti, Hakim Pao. Bahkan kalau teman-teman mau custom nama marga teman-teman juga bisa. Kalau teman-teman pengen tahu detail dari kaos ini, variannya apa saja, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Okay, let's start! Kejadiannya tanggal 10 Januari kemarin, di pagi hari, para pegawai sipil termasuk tentara, polisi, para PNS, mereka itu sepakat mogok kerja dan demo di Taman Unagi Oval di Port Moresby, Papua Nugini. Buat teman-teman yang belum tahu, Port Moresby itu ibu kotanya Papua Nugini. Mereka demo apa? Mereka protes terhadap pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Jadi para PNS ini tanggal 10 itu happy gitu ya, wah gajian. Lah kok ternyata gajinya dipotong, potongannya lumayan gede. Potongannya lumayan gede itu berapa? 50% plus pajak dinaikkan. Menurut CNN, kurang lebih mereka itu dipotong sekitar 300 kina. 300 kina itu kalau dirupiahkan itu 1,2 juta rupiah. Kalau 1,2 juta itu 50% ya pemotongannya ya. Berarti mereka itu fullnya dapat 2,4 juta per bulan. Gaji udah kecil, potongannya segede itu, ya wajar kalau mereka marah, itu wajar. Mungkin ya teman-teman itu ada yang batin, loh Cik Intan nggak bisa dong lihat dari kacamata orang Indonesia, apalagi saya kan tinggalnya itu di Surabaya yang termasuk kota besar ya kan. Bisa jadi orang Surabaya ngelihat gaji 2,4 per bulan itu memang kecil. Siapa tahu di Papua sana gaji 2,4 juta itu termasuk besar. Guys, Intan ini sudah melakukan riset lebih dalam dan ternyata aparatur negara di sana itu gajinya itu pas-pasan loh. Ya cuman cukup buat hidup. Soalnya bayangannya Intan ya, yang namanya polisi, tentara itu gajinya pasti gede dan wajar ya kalau gajinya besar karena mereka kerjanya itu mempertaruhkan nyawa. Lah ini mereka sudah mempertaruhkan nyawa, gajinya itu cuman bisa cukup untuk hidup sehari-hari. Dilalah dipotong 50%. Awalnya demonstrasi ini berjalan dengan damai. Tapi sore hari meledaklah kerusuhan. Toko-toko itu banyak yang dijarah. Setelah tokonya itu dihabisin, asetnya kosong melompong. Toko
Tokonya itu dibakar guys. Ini kan gak habis pikir nih ya. Mereka ngebakar itu untungnya apa? Karena para aparat keamanan itu pada mogok kerja, nggak ada yang menghentikan aksi anarkis ini. Sehingga yang awalnya ricuh ini cuman ada di Port Moresby, lanjut ke kota dekatnya Port Moresby, merambah ke kota lain, yaitu kota Lae. Negara kacau, aparat mogok kerja. Pemerintah Papua mengusahakan dengan cara apapun supaya aparat ada yang mau kerja di hari itu, meredakan kekacauan. Dan akhirnya ada juga segelintir pihak keamanan yang bersedia bekerja di hari itu untuk mengamankan negara, meski tidak terlalu berdampak ya karena kalah jumlah. Pada hari Kamis 11 Januari siang hari, Komisaris Polisi Papua Nugini David Manning mengkonfirmasi bahwa setidaknya 15 orang telah tewas di dua kota terbesar di negaranya, Port Moresby dan Lae. Itu tanggal 11 ya laporannya, yang tewas 15 orang. Tapi informasi terakhir yang Intan dapat, yang tewas itu 22 orang. Ada kekacauan besar seperti ini, pastinya negara ya harus konfirmasi dong. Harus menjawab permasalahannya kayak gimana. James Marape selaku Perdana Menteri Papua Nugini mengklarifikasi bahwa itu semata kesalahan komputer. Pemerintah itu nggak menaikkan pajak seperti yang diklaim oleh para demonstran. Wah, itu media itu ngawur itu beritanya. Nggak ada ceritanya pemerintah motong gaji, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya pemerintah naikin pajak, itu nggak ada. Itu ngomongnya Perdana Menteri Papua Nugini. Pak James, ya kalau memang ini kesalahan komputer, Bu ya klarifikasinya dari awal kenapa? Kan tadi Intan bilang ya awal-awal demonya itu masih berlangsung dengan damai. Sore hari baru ricuh kayak gitu. Lah kenapa kok setelah ricuh-ricuh kayak gini baru konfirmasi? Sampai loh ya pemerintah Papua Nugini itu mengeluarkan status darurat selama 14 hari sejak 10 Januari. Dan karena peristiwa ini, James Marape memecat beberapa orang yang berada di Departemen Keuangan dan Perbendaharaan, serta kepala polisi pun juga dipecat. Menurut Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional Papua Nugini yang bernama Powes Parkop, dia itu bilang, tentara, polisi, PNS yang demo itu, mereka itu cuma demo. Dia tidak melakukan aksi yang anarkis. Tapi karena yang demo itu justru aparat keamanan, masyarakat Papua yang tergolong miskin melihat ini tuh suatu kesempatan. Makanya terjadi penjarahan-penjarahan seperti itu. Yang melakukan itu bukan para demonstran. Ya ini masuk akal sih, yang ngapain juga pegawai negeri melakukan hal itu. Ini imbas dari mereka mogok kerja doang. Ya kalau negara ndak ada hukum jadinya kayak gini. Kejadiannya kan di Papua nih ya. Lah terus kenapa Tiongkok yang ngamuk? Karena guys, korban-korbannya kebanyakan orang Tiongkok. Asetnya dihabisin, dia juga dilukai. Saking marahnya pemerintah Tiongkok sampai mereka mengajukan protes secara resmi lewat dubes di Papua. Intinya pokok minta pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Kedutaan Besar Tiongkok telah menyampaikan pernyataan resmi kepada pemerintah Papua dengan serius, mendorong untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk memastikan keamanan warga dan bisnis Tiongkok. Kedutaan Besar juga telah memberikan instruksi kepada warga Tiongkok lokal untuk memperkuat langkah pencegahan melalui berbagai saluran. Perlu teman-teman ketahui, Papua dan Tiongkok itu ada kerjasama ya di bidang politik, di bidang bisnis. Jangan-jangan bisa jadi loh gara-gara peristiwa ini, proyek kerjasama yang sudah dirancang sedemikian matang itu bisa batal. Perdana Menteri James Marape itu sampai minta maaf secara terbuka, berjanji menghukum pelaku seberat-beratnya.
dan mengurangi pajak pebisnis yang jadi korban kericuhan kemarin sebagai kompensasi karena tokonya itu dirusak. Port Moresby kondisinya sudah mulai membaik sejak hari Jumat tanggal 12. Pada hari itu polisi-polisi sudah mulai nampak, sudah mulai bermunculan, mereka kerja lagi. Toko-toko yang besar-besar terutama ya itu masih banyak yang tutup karena mereka masih memperbaiki kerusakan. Nah, di saat kondisi Papua yang begitu parah itu muncul oposisi. Salah satunya adalah Yosep Lelang. Para oposisi itu pada ngeluarin statement-statement yang nyerang pemerintahan sekarang. Intinya mereka itu mendesak supaya James Marape itu mundur. Bahkan pihak oposisi itu sampai mau ngajuin mosi tidak percaya kepada pemerintahan Marape ini. Ini ngebikin James Marape yang sudah tertekan malah tertekan lagi. Lah wong urusan chaos gini belum selesai, dia tambah diserang sama oposisi. Belum lagi Australia yang merupakan mitra kerjasama utamanya Papua Nugini itu juga warning James Marape. Pokoknya negaramu harus dibetulin supaya negaramu itu aman. Para oposisi itu bekerjanya itu giat guys. Dia ngebela pejabat-pejabat yang dipecati. Tadi kan Intan bilang ya, kalau James Marape itu mecati beberapa pejabat yang dianggap bertanggung jawab. Yang dipecati James Marape itu pejabat-pejabat yang lumayan tinggi loh jabatannya. Yosep Lelang menyebut aksi protes ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat akibat tingginya biaya hidup dan angka pengangguran yang tinggi. Jadi Yosep Lelang itu bilang, kok yang dipecati malah mereka yang protes ya, mereka yang protes, mereka gajinya dipotong kayak gitu ya wajar loh kalau mereka protes, mereka nggak salah loh itu. Mantan anggota parlemen Ciave di dataran tinggi timur, James Nomane, menyerukan supaya James Marape ini mundur. James Marape itu harus mengundurkan diri. Krisis ini merupakan kombinasi dan gelombang besar permusuhan rakyat kita dalam pelayanan publik yang berasal dari kesalahan manajemen ekonomi. Meskipun ya alasannya James Marape ini bisa dibilang agak konyol yang menyalahkan sistem komputernya error, makanya gajinya itu berkurang separuh. Tapi loh, kalau situasi sudah kayak gini, negara sudah pada rusak, mbok ya oposisi ini memperbaiki negara dulu baru nyerang James Marape. Lagi pula ya guys ya, kalau kita pikir-pikir lagi, apabila ada kejadian seperti ini, mestinya yang rugi itu ya warganya loh. Soalnya gini, di Papua Nugini pengangguran itu tinggi. Yang namanya presiden, sejelek-jeleknya presiden itu pasti kepengen dong supaya warganya itu bekerja. Makanya James Marape itu kerjasama sama Tiongkok. Tiongkok mungkin loh ya disuruh buka perusahaan di Papua Nugini, dikasih fasilitas ini itu supaya apa? Supaya menyerap tenaga kerja yang ada di Port Moresby. Itu lumayan loh, satu perusahaan itu bisa menyerap sampai 1.000 tenaga kerja, bahkan lebih. Kalau negara terbelakang mau maju, ya memang kayak gitu harusnya, harus kerjasama sama negara-negara yang lebih maju. Teman-teman inget kan zamannya Mao Zedong? Mao Zedong itu kan kepingin mengandalkan kekuatan dari negaranya sendiri. Jadinya apa? Tiongkok yang saat itu miskin malah miskin, kena Mao Zedong. Tapi setelah diganti Deng Xiaoping, langsung bisa kaya. Iya kan? Caranya gimana? Loh, Deng Xiaoping itu baik-baikin negara barat, baik-baikin Amerika. Intan lupa Deng Xiaoping itu kerjasama sama siapa aja, yang pasti Intan inget Coca-Cola. Deng Xiaoping itu ngedatengin perusahaan Coca-Cola untuk ngebangun Coca-Cola di Tiongkok, untuk meyakinkan investor. Kalau kita di posisi negara yang terbelakang loh ya, meyakinkan investor untuk membangun perusahaan di negara yang terbelakang. Susah loh guys. Apalagi syaratnya pada saat itu
Deng Xiaoping ngasih kemudahan-kemudahan, asal ya pakai tenaga kerjanya Tiongkok. Ya kalau kena Tiongkok kayak sekarang nih hasilnya, akhirnya banyak yang ditiru, ya kan? Seperti Xi Jinping juga gitu loh. Dia juga nyuruh Elon Musk untuk ngebikin Tesla di Tiongkok. Sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya Tiongkok bisa ngebikin mobil listrik sendiri. Ya memang cara kerjanya itu kayak gini kalau negara itu pengen maju. Lah, mereka yang menjarah itu loh, paling dapatnya apa? Dapat kulkas lah. Dapat baju baru yang harganya cuma ratusan ribu, jutaan. Tapi mereka itu membunuh masa depan mereka sendiri tuh kayak gini. Bener nggak guys? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau ngasih pendapat, silakan monggo coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.